Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini saya ingin berbagi cerita lagi tentang sebuah proses kehidupan, proses peningkatan kualitas jiwa dari jiwa lawamah menjadi jiwa supiah, jiwa yang sedang memperbaiki diri menjadi jiwa yang penuh inspirasi, nilai-nilai kebaikan tentunya. Nah, dalam sebuah proses memperbaiki diri, kita sering sekali terjebak-jebak ya. Jadi kita sering kali terjebak, kadang kalau kita tidak mengerti ini jebakan atau tidak. Di video yang lalu saya sudah cerita, hati-hati dengan jebakan-jebakan ketika kita sedang berproses, yaitu memperbaiki diri kita ya, dari nafsu-nafsu yang lawamah menjadi nafsu yang supiah tentunya, dengan cara berdoa dan segala macam cara, dengan cara menambah ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan sebagainya, khususnya tentang agama. Nah, dalam proses itu ada ujian teman-teman. Contoh misalnya kita sedang memproses diri kita yang tadinya kita penuh amarah, jengkel, kita punya rasa dendam sama teman. Bagaimana kita memproses diri kita agar rasa dendam tadi keluar dari tubuh kita, dari hati kita. Kenapa? Kita harus paham itu. Ya, karena kita menyimpan rasa dendam, tentu itu energi negatif atau menjadikan sebuah dosa tentunya. Sehingga jiwa kita tidak bisa tercerahkan kalau kita masih menyimpan dendam, atau mungkin kita masih menyimpan kecewa kepada seseorang. Boleh jadi kecewa kita terhadap orang tua kita, boleh jadi kecewa kita terhadap saudara kita, atau boleh jadi kecewa kita terhadap lingkungan atau teman-teman kita. Ini harus kita paham. Rasa kecewa tadi tentunya akan menghalangi, menghijab jiwa kita untuk menuju ke atas, untuk dicerahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita harus paham betul tentang kondisi hati kita. Apabila kita ingin meningkatkan kualitas jiwa kita, tentu hati kita juga harus kita periksa apakah masih ada dendam, iri, benci, dan dengki tentunya. Nah, di saat kita memohon pada Allah, ya Allah bersihkanlah hati hamba, sucikanlah jiwa hamba gitu. Di dalam sebuah ujian itu pasti ada. Atau nanti ada teman kita atau siapa yang menghina kita. Padahal kita sedang berproses membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita atau hati kita. Kalau kita langsung spontan marah, kita langsung spontan kecewa, apalagi kita langsung jengkel, dengki, atau kecewa, dendam, ya tentu berarti selama ini kita sedang berproses memperbaiki diri belum berhasil. Jadi ini harus kita pahami. Jadi ada peningkatan kualitas. Kalau kita ingin apakah jiwa kita ini meningkat kualitasnya atau hati kita ini meningkat kualitasnya, tentu jelas kita sendiri yang paham. Misalnya tadi penuh kedengkian atau penuh kejengkelan, penuh emosi. Kalau kita sudah memperbaiki diri, kita berdoa kepada Allah dengan cara banyak cara, menjalankan perintah Allah religius, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Hati kita buka, kita pasrahkan kepada Allah. Namun ketika ada ujian, dihina teman, atau dicaci maki orang, atau disepelekan orang, kita langsung spontan marah dan kecewa, ya berarti prosesnya belum berhasil. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, kita tenang, tidak membalas dengan kata-kata umpatan atau gimana, berarti kualitas jiwa kita sudah meningkat. Nah, di sini harus kita paham. Kan hanya kita yang bisa menilai diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini bicara hati dan bicara jiwa. Tidak ada orang lain yang tahu hati kita atau jiwa kita kecuali kita sendiri. Dan kita berhak menilai diri kita agar kita tahu kualitas kita sampai mana. Kalau kita tidak berani menilai diri kita, tidak berani bahwa kita masih punya kekurangan, ya tentu kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas jiwa kita. Jujur diri yang menegur diri. Makanya saya sama teman-teman saya, klien-klien saya, atau orang-orang yang saya bina, saya jelaskan. Kunci keberhasilan itu hanya jujur diri. Berarti tidak kita memperbaiki diri kita dari sebuah kesalahan masa lalu. Karena kesalahan masa lalu tidak bisa dihilangkan. Kesalahan masa lalu itu untuk dimaafkan dan kita perbaiki bagaimana tidak mengulang kesalahan seperti masa lalu. Itu adalah sebuah nilai-nilai, sebuah proses kehidupan menuju kebaikan. Kita sedang membersihkan hati. Kita habis jengkel sama, saya kasih contoh aja, jengkel sama saudara atau jengkel sama orang tua. Ini kebanyakan juga orang kita tuh tidak sadar.
Kita tuh sering cekal sama orang tua yang nantinya justru menghambat kita masuk surga. Kenapa? Masih menyimpan jengkel dan dendam sama orang tua, belum meminta ampun. Nah, ini bahaya. Dan sebab itu kita harus minta ampun, minta maaf kepada orang tua atau saudara-saudara kita, saling memaafkan, itu lebih bagus. Agar apa? Agar sebuah proses menuju kebaikan tadi tidak terlalu berat. Gitu. Tidak terlalu berat. Karena ujian-ujian itu pasti mendampingi. Dan biasanya ujian itu nggak jauh dari lingkungan kita, entah saudara kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, paman kita, atau mungkin tetangga kita. Nggak akan pernah jauh ujian-ujian itu. Biasanya orang-orang terdekat. Rasulullah saja dapat ujian juga orang-orang terdekatnya dari pamannya, seperti Abu Lahab dan yang lain-lain. Ini sebuah data-data atau contoh konkret. Nah, kita pun diuji dengan orang-orang dekat kita tentunya. Apakah kita ini sudah meningkat kualitas jiwa kita? Kita lebih tenang, tidak arogansi, tidak jengkel. Apakah kita sudah tidak dendam lagi di dalam hati kita? Kita yang lebih tahu. Karena jiwa pasti berhubungan dengan hati. Pasti juga berhubungan dengan pikiran, pasti berhubungan dengan kalimat, dan pasti berhubungan dengan perilaku. Karena 5 komponen di dalam diri manusia itu saling keterkaitan. Kalau satu terganggu, misalnya pikiran, jiwa, hati, jasad, dan ruh, satu saja terganggu, pikirannya ya jiwanya terganggu, hatinya terganggu. Nah, kalau hatinya terganggu, tersakiti, pikiran, jiwa, dan kalimatnya juga pasti terganggu. Oleh sebab itu, kita harus paham betul. Tak kala kita dalam sebuah proses memperbaiki diri, di sana pasti ada ujian, dan kita harus mampu mengendalikan ujian-ujian itu. Kita bisa mengukur diri kita, apakah kualitas jiwa kita, kualitas pikiran kita, kualitas ucapan kita, atau kualitas perilaku kita sudah meningkat atau belum. Ini PR buat kita semua untuk menilai diri masing-masing. Tanpa ada penilaian itu ya tidak akan ada peningkatan tentunya. Orang lain hanya melihat dampak saja, tetapi kita yang lebih tahu. Gitu. Oleh sebab itu jangan lupa saya kasih tahu bahwa ada substansi kunci, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap hari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tentu. Ya, kalau kita dalam sebuah proses kita sadar kalimat ini dan kita nyawiji dengan sifat kasih sayang, tentu semua masalah-masalah atau beban-beban yang menghampiri kita bisa kita selesaikan dengan baik. Beban-beban yang menghantam diri kita tidak bisa masuk, tetapi justru dia mental dari diri kita sehingga kita tidak terganggu dalam meningkatkan kualitas jiwa maupun hati. Kita akan tenang. Getaran itu pasti ada, tapi tidak seberat sebelum kita memproses diri kita. Ketahui teman-teman, saat kita memproses, disitulah kita tahu kualitas kita sudah berhasil atau tidak. Dan ujian itu bisa silih berganti. Kenapa setiap hari kita selalu berdoa, teman-teman? Apabila orang Islam, kita sebagai umat Muslim, pasti sholat. Di dalam sholat tentu kita pasti kita baca Al-Fatihah 17 kali itu, minimal itu. Belum ditambah sholat sunnah. Baru wajibnya aja 17. Nah, di sana ada substansi yang harus kita paham. Ihdinas siratal mustaqim. Itu berikanlah kami jalan yang lurus. Sudah dijawab di ayat 7. Yaitu jalan yang kau berikan nikmat, bukan jalan yang kau sesatkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang kau berikan nikmat, bukan jalan yang kau sesatkan. Artinya kita harus fokus pada jalan yang diberikan nikmat. Jalan yang diberikan nikmat tentu ada kedamaian di sana, bukan ketegangan. Tentu membawa dampak kebaikan-kebaikan, bukan kerusakan atau kekacauan. Nah, yang paling sederhana yang harus kita pahami jalan yang diberikan nikmat, yaitu kita memiliki sifat kasih sayang terhadap diri kita sendiri agar kita memperbaiki diri kita maupun lingkungan kita. Nah itu jadi ujian-ujian harus Anda pahami betul. Jangan takut dengan ujian, karena itu suka tidak suka pasti terjadi. Orang tidak berproses saja ada ujian, apalagi orang yang sedang berproses menuju jalan-jalan kebaikan atau hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Tentu ada tantangan di sana.
Tapi kalau kita tahu ilmunya, tantangan itu tidak ada masalah. Tantangan itu tidak menjadi masalah karena ada kekuatan kunci ikhlas. Di dalam surat Shad dijelaskan sekali dalam ayat 80 sampai 83 bahwa iblis sudah bersumpah kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam, keturunan Adam dari samping, dari atas, dari tengah, dari depan, dari belakang, kecuali hamba-Mu yang mukhlisin atau hamba yang Kau sucikan, hamba yang ikhlas. Nah, kita harus pegang kunci ini. Begitu kita menghadapi masalah, kuncinya hanya di ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, tentu tidak akan dimasuki oleh sifat-sifat jelek atau bangsa iblis. Nah, kalau kita nggak pegang kunci ini dalam sebuah proses-proses, dalam sebuah ujian, maka kita tidak bisa meningkatkan kualitas jiwa kita, kita tidak bisa meningkatkan kualitas diri kita tidak bisa meningkatkan kualitas hati kita menjadi lebih baik. Maka dari itu kunci utama adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu sendiri juga ada ilmunya, teman-teman sekalian. Kalau Anda paham tentang Al-Quran, tentu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat ini, suratun Al-Ikhlas itu terletak di 112, ya, surat ke-112. Nah, ini kalau kita baca rahasia ikhlas dalam surat Al-Baqarah ayat 112 juga, sama ya, 112 letaknya di surat Al-Ikhlas. Kita baca di surat Al-Baqarah ayat surat kedua, ya, ayat 112, di situ sangat jelas sekali. Yang intinya adalah menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, selalu berbuat kebaikan, dan tidak ada ketakutan, serta tidak bersedih hati. Ini kunci ikhlas. Ada 4 variabel tentunya. Dalam satu proses perjalanan, kita selalu terus berserah diri kepada Allah, dan selalu berbuat kebaikan, dan tidak ada ketakutan, serta tidak bersedih hati. Itulah kunci ikhlas, teman-teman. Jadi sebuah proses perjalanan peningkatan kualitas jiwa, lawamah menjadi jiwa supiah, dengan didampingi oleh pemikiran yang jernih, hati yang jernih, serta ucapan yang selalu membawa kebaikan, tentu akan bisa berhasil apabila kita bungkus lagi dengan kekuatan ikhlas, dengan 4 variabel, selalu menyerahkan diri kepada Allah, selalu buat kebaikan, tidak ada ketakutan dalam hidup ini, dan selalu tidak bersedih hati. Ini harus kita paham. Agar apa? Agar apa yang menjadi tujuan kita? Meningkatkan kualitas jiwa agar tercerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar bisa tercapai. Jadi kunci-kunci harus kita paham. Tanpa kunci-kunci ya kita akan lost tentunya. Jadi jangan, wah itu sulit, wah nggak mungkin. Nah, itu akan mengunci pikiran Anda sendiri kalau kita sedang ngomong sulit dan tidak mungkin. Carilah ilmunya. Tidak ada yang tidak mungkin di lingkungan makhluk Allah. La istalata fil hadis wahlu. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin kalau kita mau sabar dan menggali keilmunya dengan orang-orang yang mengerti ilmunya tentunya. Dan tentunya orang-orang yang sudah mengalami sebuah proses perjalanan. Nah, saya bercerita tentang pengalaman saya saja. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat video begini kan orang hanya tahunya saya sudah bisa ngomong. Tapi pada proses bagaimana saya mengendalikan diri saya, bagaimana saya membersihkan diri saya, bagaimana saya menjaga kalimat saya, itu semua penuh pengorbanan. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan, tidak ada keberhasilan tanpa konsistensi. Makanya saya berusaha, dan sampai sekarang pun saya tetap berusaha. Sampai mati saya minta kepada Allah agar saya bisa menjaga diri saya dengan baik dan benar. Begitu pula Anda tentunya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, dan jangan pernah merasa paling berhasil atau sukses. Karena kita selalu dihantui oleh ujian-ujian. Oleh sebab itu, kita harus memegang kunci-kunci agar kita selalu istiqomah kepada Allah. Hanya saya selalu mengatakan pada teman-teman saya, istiqomah tu biqalbi wa dahiri wa sifati wa af'ali wa asma'i wa wujudi wa kalami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Bagaimana diri kita ini selalu istiqomah kepada Allah. Mengikuti sunatullah dan sunnah Rasulullah dengan meningkatkan kualitas-kualitas spiritual dan meningkatkan kualitas-kualitas religius. Agar dalam menghadapi ujian-ujian bisa kita lampaui dengan baik dan benar tentunya. Begitu teman-teman. Jadi jangan pernah putus asa.
Jangan pernah berhenti dalam proses memperbaiki diri. Naik turun itu hal biasa, tapi kalau bisa naik terus, turun 1 kali 2, naik lagi. Jangan kalau sudah turun kualitasnya berhenti karena kelelahan, tapi yakinlah Anda bisa. Ingat tadi sudah saya ceritakan, ya, bahwa Allah akan memberikan kemudahan jalan bagi siapa saja yang mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda mampu. Karena kita adalah manusia-manusia yang sudah ditakdirkan untuk mencapai kedamaian hidup di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.